Tara juga punya podcast. Tara juga punya podcast. Hai teman-teman, welcome to Onta, podcastnya Tara Radio. Hari ini, Regin bakalan nemenin teman-teman semua melo-melo bareng Onta. Drama mahasiswa kita kali ini bakalan bahas topik yang suka bikin bahagia kalau nginget-nginget, tapi juga bisa bikin pedih dan melo banget pas ngingetnya. Katanya sih life is never flat ya, kadang seneng, kadang sedih, ada aja. Apalagi ngurusin drama percintaan masa mahasiswa. Teman-teman masih inget gak sih zaman-zaman dulu baru masuk kuliah, pas jadi mahasiswa baru? Ngebayangin kuliah gak pakai seragam lagi, jadwal kuliah yang gak kayak zaman sekolah lagi, berada di lingkungan baru, kesibukan baru, dan ketemu orang-orang baru. Iya, semua terasa serba baru kan? Latar belakang dan kisah hidup orang-orang itu pun juga macem-macem deh. Maklum lah ya, daerah asalnya beda, asal sekolahnya beda. Ada yang dari sekolah keagamaan, ada yang dari sekolah negeri, sekolah swasta, kejuruan, banyak deh. Circle pergaulan mereka pun juga beda-beda kan ya. Kalau secara umum mau digambarin nih, mau dibedain nih ya, mulai dari yang baik sampai yang jahat pun ada. Emangnya institution cannot really define how the people inside. Ngomongin ketemu orang baru nih teman-teman, kalian udah pernah belum punya kenangan tentang sebut aja dia crush? Kalau diinget-inget lagi nih ya, semua kayaknya berawal dari perkenalan sederhana itu ya. Terus beralih deh ke komunikasi yang seperlunya aja. Tapi kok lama-lama mulai iseng reply Instagram stories ya? Atau WhatsApp stories? Makin kesini, durasi percakapan juga makin panjang deh kayaknya. Kalau diinget-inget masa itu seru ya? Iya, katanya orang baru emang lebih seru karena banyak yang gak kita tahu dan akhirnya banyak yang kita pengen tahu. Iya gak sih? Jadi kayak percakapan apapun tuh nyambung aja gitu karena terasa baru. Iya gak sih? Ya walaupun klasik sih, tapi ya bener adanya kayak gitu. Nah, pas udah mulai berani iseng reply stories nih, pas percakapan mulai makin panjang, biasanya tuh sampai tembus malam, tengah malam bahkan. Iya gak sih? Nah, akhirnya nih sampai deh di percakapan yang nanyain waktu tidur, terus berakhir pada ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Kadang juga kalau pas lagi iseng ada tambahannya tuh, mimpiin aku ya. Aduh, manis banget gak sih? Ya ampun. Dan ternyata taunya berlanjut dengan sapaan selamat pagi udah keesokan harinya. Akhirnya keterusan deh. Ya kitanya sih berusaha biasa aja ya, tapi pasti kerasa lah kalau ada yang beda. Dari yang mulanya serba chat yang serba ada perlunya aja, sampai mulai kasih-kasih perhatian kecil. Tapi balik lagi, gak mau terlalu cepat. Tapi ya gak bisa bohongin tentang hati yang makin terikat rasanya. Iya gak sih? Terus kalau di kalian habis itu gimana? Kalau di circle mahasiswa sih biasanya tuh mulai deh tuh jalan bareng, atau beli-beliin sesuatu bareng lah, atau apalah, atau makan bareng lah. Kalau di zaman mahasiswa biasanya sih ada modusan ini juga nih, nemenin nugas atau bagiin tugas. Wah, klasik sih. Tapi kalau dia yang ngelakuin, beda aja gitu rasanya. Iya gak sih? Apapun deh, pokoknya yang dilakuin tuh seakan menanamkan di otak kita, we start giving space, time, heart, and everything for each other. Kayaknya. Dan seakan kitanya balas budi nih ya, karena gak enakan setelah giving, setelah taking sesuatu dari dia, kita tuh mulai deh tuh kasih perhatian yang lebih. Sampai kadang tanpa sadar kita mulai ngelibatin hati yang berlebih.
Aduh, emang ya kalau urusan hati tuh suka lepas kendali. Sedewasa apapun kita, kalau urusan hati, kita suka susah buat mendefinisi dan ngasih batasan yang seharusnya. Nah, setelah drama rangkaian itu tadi tuh, sampai nih pada saatnya pas kita udah mulai ngerasa spesial. Dan perhatian-perhatian tuh udah bukan lagi kayak temen ke temen. Pas kita udah mulai pakai hati nih ya di setiap tindakan, Tuhan, ada aja masalah yang nongol. Emang ya, mungkin kita gak boleh terlalu bahagia sampai lupa dunia dan lainnya. Iya gak sih? Karena semuanya tuh kita mulai peka kan, mulai ngerasa ada yang beda, mulai dingin kalau kata orang. Nah, habis itu mulai deh tuh cuek-cuekan sampai diem-dieman kayak orang marahan, ngechat berhari-hari. Bahkan kadang ketemu aja ngehindar. Mulai juga tuh main curiga-curigaan. Di sisi lain katanya cemburu, padahal kan bukan siapa-siapa. Tapi karena terlanjur pakai hati aja, merasa istimewa, tapi ternyata belum memiliki. Akhirnya dari perjuangan sama hati dan pikiran, kita hanya ada yang nyerah, mulai nyari, mulai mengharapkan klarifikasi. Gak tahu deh, lama-lama rasa ini makin gak bisa didefinisi. Bertahan sakit, berjuang sakit, menyerah pun gak rela. Kita ini sebenarnya apa sih? Gak tahu deh. Padahal dianya tuh biasa aja, dan ternyata kita gak pernah seistimewa itu. Iya, semuanya udah terlanjur, tapi kitanya aja yang belum sanggup mengubur. Yang manis emang terlalu nyata ya buat ditepis. Tapi kalau dipikir lagi, sakitnya juga terlalu nyata buat diabaikan. Seakan gak ada dosa, gak ada apa-apa, gak ada jejak, sama dia mendadak asing. Udah gak perlu lagi deh dipancing-pancing, karena emang there never be something. Beda orang emang beda level asingnya sih. Yaelah, pakai level-levelan segala kayak seblak. Tapi beneran deh, serius. Bedanya kita tuh mungkin ada yang emang gak pernah lebih dari asing sejak awal, alias udah bertepuk sebelah tangan sejak awal. Ada juga yang emang gak pernah mengungkapkan apapun, tapi perhatian dan kehangatan itu terasa. Ada juga yang udah di tahap kangen-kangenan, bahkan sayang-sayangan. Kayak gak ada histori kebersamaan aja, tiba-tiba ditinggal. Tapi yang sama itu satu, pada akhirnya yang merasa cuman kita sendirian. Yang kita sebut crush, ternyata crash. Dah tuh kecelakaan. Kalau diingat-ingat masa yang barusan, sedih ya pasti. Kadang tuh kita udah ada nih gambaran dari awal. Kayak misal, semua cuma sementara. Gak ada dia, aku tetap bisa kok hidup bahagia. Misal nih. Atau aku bakal gak apa-apa kok, karena emang gak pernah lebih. Aku harus hati-hati, bla bla bla. Berbagai persiapan nih kita udah siapin pas memulai itu. Atau saat mulai muncul keraguan, ibaratkan mau curi start nih ya, tapi gak bisa. Namanya kehilangan tuh emang gak pernah mudah. Sesiap apapun kita, kehilangan tetap bakal berat, tetap bakal menyakitkan, menyiksa, dan semua emosi negatif lainnya deh pokoknya. Kalau kata Lucas Graham nih, if you love someone and you're not afraid to lose them, you'll probably never love someone like I do. Beneran, kalau gak sakit, mungkin gak pernah lebih, gak pernah beneran. It's all just fake. Mungkin. Udah ya, kalau udah kayak gitu, udah kerasa sakitnya, udah kerasa hilangnya, berarti Tuhan kasih kita jalan. Bahwa udah saatnya buat kita fokus sama diri kita. Love yourself more than others love you.
tenang, gak usah buru-buru lupain sesuatu. Karena katanya semakin kita berusaha melupakan, semakin tertanam dalam ingatan. Pelan-pelan aja, berusahalah menerima keadaan sebagai bagian dari perjalanan. Emang gak mudah, bener. Kamu bener kok kalau itu susah. Serius. But once it's happened, damai banget. Beneran deh. Mulai aja dulu dengan menyibukkan diri, hangout bareng teman-teman yang lain. Nah, buat kalian yang organisasi tuh, ngurusin proker bener-bener. Jangan bolos terus. Tugas-tugas kuliah tuh juga kerjain. Dengerin lagu yang bisa buat kamu nyaman juga ngebantu loh. Nah, ini nih yang paling penting. Cerita ke orang yang kamu percaya. Sahabat kamu atau yang kamu anggap temen, atau kakak, atau terserah deh pokoknya. Tapi sih sebaiknya jangan yang lawan jenis ya. Biasanya suka cari kesempatan. Ntar sakit hati lagi, nangis lagi. Aduh, susah tuh. Kamu juga kayaknya perlu istirahat dulu dari persosial mediaan, karena kita gak pernah tahu kan ya, kita gak pernah ngerti hal kayak apa yang bakal ngeracunin pikiran kita yang udah mulai keruh ngadepin lika-liku yang udah lewat kemarin. Liburan makan enak, sekali-kali kita juga butuh hiburan dan apresiasi kan buat diri, karena udah bertahan sekuat itu, sehebat itu dari semua drama yang udah kita laluin kemarin. Nggak semuanya salahmu kok. So, stop blaming yourself for trusting others. Beberapa orang emang nggak pantas buat dapetin kepercayaan sebesar itu. Kamu aja yang emang dasarnya baik sama orang. Jangan traumanya, nggak semua orang kayak gitu kok. Dan terakhir nih, tak pernah sekalipun sebelumnya aku berpikiran, mungkin aku bisa mempercayakan hati yang rentan ini. Tak sedikit pun aku pernah melirikmu sebagai yang istimewa, apalagi bisa menarik perhatian. Tak tahu dari mana kisah ini menjadi kita. Pun jika ternyata sekarang belum layak berkisah tentang kita, aku sebenarnya masih tak memahaminya. Bagaimana tanpa usaha keras, kau bisa buatku menatapmu, menyelam dalam jiwamu. Dan kini, aku tertinggal di sini, sendiri. Dalam semu, aku dipaksa menyadari terkadang temu bisa membuat candu. Namun juga tak selamanya ia akan menghasilkan satu. Kadang ia datang untuk menegaskan bahwa semua tak lebih dari aku dan kamu. Bye-bye semuanya. Semoga lekas berdamai buat yang masih sakit, dan buat yang sudah mulai berdamai, jangan terlalu menghindar ya atas jalan Tuhan. Hidup ini tentang perjalanan dan petualangan yang sudah jadikan pelajaran, dan yang belum terjadi jangan terlalu dipikirkan. Gak akan ada habisnya mikirin hari esok mau jadi kayak apa, ya kan? Bye-bye dari Regin. Terima kasih buat teman-teman. Semoga kalian happy. Semoga kalian ya walaupun mellow tapi sedikit bisa mengobati. Bye-bye.